Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ayyuhal ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang sampai pada halaman 43. Namun sebelum kita bacakan, sebelum kita lanjut pelajaran bahasa Arab ini, kami ingatkan kembali bahwa ilmu ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini milik Allah Azza wa Jal, maka hendaknya seorang hamba berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah agar bisa meraih ilmu an-nafi'. Di antara nasihat para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin hafidhahullah ta'ala, beliau saat ini pengajar di Masjid Nabawi. Di kitab beliau yang berjudul Ta'dzibul Ilmi, beliau menyebutkan bahwa seorang talibul ilmi kalau ingin meraih sebuah ilmu yang nafi', maka adab pertama kali yang harus dimulai adalah tathhir wi'a'il ilm, yaitu membersihkan dulu wadahnya ilmu, ikhwan. Jadi wadahnya ilmu itu harus dibersihkan dulu. Wadahnya ilmu apa sih? Hati, mas ya, al-qalbu. Jadi ilmu itu ibarat ini, air putih yang jernih, ya, air putih yang sangat jernih. Tergantung wadahnya. Sejernih apapun air, kalau wadahnya kotor, maka air yang kita masukkan akan menjadi kotor dan rusak. Maka kata beliau, sebelum kita masukkan ilmu ke dalam hati kita, awal syai', yang pertama bersihkan dulu wadahnya. Ya, bersihkan wadahnya. Karena ilmu itu, ikhwan, bagaikan mutiara berlian yang sangat indah, yang sangat lembut, ya. Maka tidak layak ilmu ini masuk di tempat-tempat yang kotor. Ya, masuk di tempat-tempat yang kotor. Dan beliau juga menyebutkan bahwa membersihkan hati itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, membersihkan dari syahwat, ya, fitnah syahwat, najisnya syahwat. Jadi kalau hati kita ini masih suka dengan sifatnya duniawi, masih lebih mendahulukan perkara-perkara duniawi, masih senang nyantai-nyantai, ya, masih mengedepankan kenyamanan-kenyamanan yang sifatnya duniawi, maka pasti akan banyak alasan untuk mempelajari ilmu. Orang yang seperti ini ya akan sulit untuk belajar agama. Pasti nanti banyak alasannya dengan kesibukan. Bukan karena kesibukan, ya kawan.
Karena tadi hatinya kotor. Dia lebih mengutamakan apa tadi? Urusan duniawi, syahwat dia. Ya mungkin nongkrong sama temennya, atau berdiam diri di rumah dengan HP-nya. Ya, betul ikhwan, kita semuanya butuh yang namanya hiburan. Tak kita ingat bahwasanya ilmu yang nafi' adalah puncaknya meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih mulia. Maka kita harus bisa menahan hawa nafsu kita. Ya, terkait masalah dengan urusan dunia. Bukan kita berarti tidak boleh ikhwan, tapi kita harus bisa menempatkan kapan waktu kita harus belajar dan kapan harus kita bisa menyibukkan dengan dunia. Kemudian yang kedua kata beliau, yaitu dari najisnya syubhat. Yang pertama syahwat tadi ya, keterkaitan hati dengan kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua penyakit syahwat. Apa tadi? Syubhat ya, afan ya, syubhat. Syubhat ini biasanya muncul dari beberapa teman-teman yang punya pemahaman yang menyimpang. Iya. Mungkin kalau bergaul dengan teman-teman, kalau kita dianggapnya kita belajar agama seperti ini, atau kita sering datang ke masjid, dianggapnya sok suci. Ya, sehingga dia akhirnya minder untuk datang ke majelis ilmu, khawatir dikatain sok alim atau sok suci. Dan banyak lagi syubhat-syubhat. Di antaranya mungkin kalau kita belajar, katanya kalau antum belajar ilmu agama, maka wajib untuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan, antum berdosa. Mendingan antum nggak tahu sekalian. Ada yang seperti itu kan? Ya ikhwan ya. Jadi mendingan nggak usah belajar sekalian katanya. Karena kalau kita belajar, maka tanggung jawabnya untuk harus mengamalkan ilmu. Ya mas ya, harus mengamalkan ilmu, dan kalau nggak diamalkan, antum berdosa. Makanya mendingan nggak usah belajar sekalian. Ini juga termasuk syubhat. Banyak dari kalangan ikhwan akhirnya nggak mau belajar ikhwan. Jadi tetap di atas kebodohan, karena kalau belajar tadi konsekuensinya harus mengamalkan ilmu. Maka yang seperti ini harus dihindari ikhwan ya, harus dihindari. Jadi bersihkan dulu hati kita dari keterkaitan urusan dunia. Hati yang tamak dengan urusan dunia ini yang menghalangi dari ilmu. Ana yakin ya, orang yang punya hati yang tamak dengan dunia akan sulit ya untuk belajar dimanapun. Karena dia lebih mengutamakan urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Maka ini nasihat beliau yang pertama ya kawan ya. Jadi bersihkan dulu wadahnya ilmu, baru nanti ilmu itu akan bersih insyaallah di tempat yang bersih pula. Jatuh di tempat yang bersih pula. Baik, insyaallah kita akan lanjut ya. Di halaman 43. Ini kenapa mas ya? Karena bunyi itu mas. Baik, sekarang kita masuk al-fasl salis. Fasal yang ketiga ya kawan ya. Al-fi'lu bin nadri ila zamanihi. Fi'il ditinjau dari zamannya, dari waktu kejadiannya. Ini antum sudah bisa insyaallah, bisa ya. Nanti kita hanya baca aja insyaallah. Karena di bahasan pertama mas ya, pertama kali kita awal belajar sudah kita singgung ini. Yang namanya fi'il ikhwan, kan dia kata kerja. Ya, namanya kata kerja berarti kan harus terkait dengan waktu. Sesuatu yang dikerjakan sekarang atau akan datang atau nanti setelah diperintahkan. Itu ya. Jadi namanya fi'il, kata kerja ini terkait dengan 3 macam waktu. Waktu yang telah lalu namanya fi'il apa dulu? Madhi ya, atau waktu yang akan datang atau sedang dikerjakan, yaitu fi'il mudhari',
nanti ada fi'il amr, waktu setelah diperintahkan. Jadi adanya pekerjaan itu setelah diperintahkan. Itu namanya fi'il amr. Baik. Fi'il ditinjau waktu terjadinya terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il mudhari', fi'il madhi, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu lampau dari waktu berbicara. Kalau kita artikan telah atau sudah, ya, telah atau sudah. Contoh, hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Ya, ataka di situ fi'il apa ya, kawan? Ata, fi'il apa itu? Fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ya. Tadi Nabi bilang fi'il mudhari ya? Keliru berarti. Fi'il madhi ya, kawan. Ata ya'ti, aslinya ya. Itu bina apa? Abu Gesang. Ata itu bina apa? Fi'il bina apa itu? Fi'il madhi bina apa itu? Sahih? Yakin? Mas Dini? Ata ya'ti, ata ya'ti, ityanan, atin, ma'tiyun, i'tila ta'ti, ma'tan, mi'tan. Bina apa ya? Nakis ya, Pak. Sudah kita pelajari itu. Ingat, sulasi mujarrad selesai sudah, ada tamat. Kita sudah masuknya sulasi mazid, udah tambahan. Ata itu dari namanya fi'il nakis. Aslinya ataya. Wazannya fa'ala kan? Iya enggak? Nah, ataya. Kenapa jadi ata? Kenapa ya-nya dirubah menjadi alif? Pak Adi, Mas Adi. Kenapa ya-nya jadi alif, Mas Adi? Naam, karena litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Karena dia berharokat sebelumnya fathah harokatnya. Sehingga untuk menyesuaikan diganti apa? Alif. Ini kaidah ini, ikhwan, akan terus berjalan ya. Coba antum lihat nih. Antum nanti bisa menganalisa ya, hal ataka. Hadisul ghasyiyah. Sekalian ini ya, karena udah berlalu pelajarannya biar nggak lupa, Anda terangkan. Kalau hal isim atau fi'il, Abu Rufaidah? Isim atau fi'il? Hal? Gimana Abu Rufaidah? Hal apakah? Isim atau fi'il, ikhwan? Yakin? Yakin nggak antum? Kalau nggak isim, fi'il, huruf, kan cuma 3 itu kalimat itu bahasa Arab. Fi'il, ada yang bilang isim, tinggal 1 berarti. Apa Pak? Isim juga Pak? Masya Allah. Antum Mas? Isim juga? Antum Mas? Hal apakah? Isim juga? Isim ya. Antum Mas? Adi? Isim. Ada yang kalau fi'il nggak mungkin ya? Fi'il nggak mungkin. Berarti antara isim dengan huruf. Antum Mas? Isim juga. Antum Mbak? Isim juga. Duh. Kok nggak ada yang beda ya? Mas ini isim juga. Antum isim Mas? Asmaul af'al. Masya Allah. Tinggi nih ilmunya sudah. Hal sudah kita bahas hewan di awal pembahasan. Ini huruf. Iya, huruf. Huruf yang bisa masuk pada fi'il maupun isim. Ini bisa masuk pada fi'il ini. Ata. Iya. Ini huruf, ya, huruf istifham. Huruf istifham untuk bertanya, apakah?
Hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Apakah hal itu isim? Bukan, dia itu huruf. Huruf ya Wan, huruf saja. Ya, dia mabni ala sukun tuh, nggak bisa berubah dia. Hal ya hal terus. Huruf ya. Ada yang memang istifham itu ada yang isim, ada yang huruf. Ya. Tapi hal di sini adalah huruf. Baik, ingat huruf ya. Insyaallah. Khair insyaallah. Kemudian ataka. Ata tadi sudah saja singgung, yaitu apa? Fiil. Aslinya Mas ataya. Ini. Kenapa jadi ata? Ya, kenapa jadi ata? Kenapa jadi ata gini ya? Jadi ata kenapa? Kenapa ya-nya dirubah menjadi alif? Tadi alasannya apa? Sebelum ya ini berharokat fathah. Ingat ya kawan kaidahnya. Kalau ada huruf ilat berharokat, ilat huruf ya, alif atau wawu ya. Ini ya ini. Sebelumnya ada huruf sahih yaitu ta ini. Berharokat fathah. Maka kaidahnya untuk menyesuaikan harokat sebelumnya. Kalau fathah kan pasangannya apa dengan alif, maka terpaksa ya-nya diganti dengan alif. Jadi ata dan dia disukun akhirnya ya ata. Nah, kemudian di sini antum melihat ya, kalau ada huruf atau fiil ya diakhiri huruf ilat, di mana ini? Lam fiilnya namanya bina apa tadi? Nakis. Nah, namanya bina nakis. Sekarang huruf ka ya kawan. Ka ini domir apa ini? Ayo, sama mana tadi? Antum Mas. Domir apa ini? Yang kata itu. Ya, ka-nya, ka. Domir anta. Namanya domir apa? Domir udah kita bahas tuntas juga, udah selesai. Domir rofa muttasil, domir nasab muttasil atau jar muttasil, ya, itu sudah kita bahas. Ingat kaidahnya dulu masih, nanti kan bisa jawab. Domir apa itu? Nasab muttasil, masya Allah. Kenapa Bu Roidah? Seandainya tuh nggak tahu nih artinya nih, nggak tahu lah artinya ya. Tapi kaidahnya kan tahu ya. Kenapa kok bisa jawab domir nasab muttasil? Nah, karena berharokat fathah sebelumnya bukan disukun ya. Jadi dia jelas ini ikhwan. Ini nasab muttasil sebagai objek dia. Ini artinya gini Wan. Apakah telah datang berita hari kiamat kepadamu? Jadi ini sebagai objeknya nanti. Kayaknya ini sebagai objek. Apakah telah datang berita tentang hari kiamat kepadamu, wahai Muhammad? Gitu loh. Iya. Jadi ini kan fungsi kita belajar bahasa Arab bisa menerjemahkan Al-Quran minimal gitu ya. Atau paham mentadaburi Al-Quran ya kawan. Nah ini. Ya kemudian ini hadisu. Ini mungkin i'rabnya saya nggak tanya ya karena kita belum belajar. Nanti insya Allah habis ini nahu sudah masuk nahu ya kawan. Masuk nahunya nanti. Nah, hadisu. Mungkin antum Mas, aslinya apa ini? Hadis. Nah, hadasa. Santo. Ini Pak akar katanya, Pak. Hadis tadi kalimat hadasa, fa'ala. Ya. Artinya kejadian, berita. Al-ghasyiyah, antum Mas? Apa ini? Isim fi'il, isim apa ini? Ikut wazan apa ini? Udah gini aja. Ini ikut wazan apa ini? Nah, isim apa ini? Yang kita tasrif istilahi itu lah. Ayo. Mana Mas Adi? Bisa dibantu? Ghasyiyah. Isim apa ini?
Hah? Gimana? Coba lihat, antum lihat di situ. Fa'il ikhwan. Isim fa'il kan ghasyiyatun aslinya. Aslinya ghasyiyun itu. Aslinya begini, ghasyiyun. Isim fa'il ini. Cuman ada tak marbutohnya aja ya. Dikasih tak marbutoh dia. Aslinya ghasyiyun. Fa'ilun. Isim fa'il. Iya. Lihat wazannya, ghasyiyah. Berarti ghasyiyun. Ini tak marbutoh aja tambahan saja. Imbuhannya untuk menunjukkan mu'annas saja. Gitu ya. Nah, isim fa'il dia. Baik. Berarti ini ya, al-ghashi. Coba antum Mas Denny. Antum belum? Antum udah belum? Belum, ya. Nah, ini akar katanya apa, Mas? Ghasyaya. Kalau Mas ini? Ghasyaya atau ghasyiyah? Ghasyiyah yakhsha, ghasyiyah yaghsha atau ghasyaya? Ya, ghasyiyah Mas. Fa'ilah dia wazannya. Aslinya gini, ghasyiyah yaghsha. Ghasyiyah yaghsha, ghasyiyatan, ghasyin. Nih. Nah, ini jadi isim apa ini, ya kawan? Isim mankus, ya kan? Mankus. Ingat kaidahnya, kalau berharokat fathah maka dihidupkan ya-nya kan ya, ghasyiatin. Nah ini ghasyiyah dihidupkan, ada alif lam maka ya-nya hidup. Tapi kalau alifnya dibuang maka dihilangkan jadi ghasyin. Ini sudah berlalu nih. Ini yang kayak gini ya kawan, yang sederhana ini sebenarnya tuh mudah ngerti nih. Ini udah kita tasrif, domir sudah kita bahas, ini juga sudah, ini juga sudah. Ya nanti berarti tinggal bagaimana sih kita menerjemahkannya. Nanti cara menerjemahkan pakai kaidah ilmu nahwu nanti. Iya, ilmu nahwunya. Adapun menganalisa akar-akar katanya, asal usulnya, udah kita ajarkan kan? Iya, udah kita ajarkan ini. Ya, bukan ilmu baru. Ya, bukan ilmu baru. Ini ya kawan ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab harus tahu nanti ya. Ini akar katanya apa? Ini ikut wazan apa? Isim apa? Ini isim fa'il atau isim maf'ul? Ya, ini fi'il madhi atau mudhari? Ini sudah kita bisa tahu. Minimal gitu ya. Minimal gitu. Dan nanti tahapannya setelah bisa ini, bisa baca kitab, menerjemahkan, nanti baru memahami kalam para ulama. Jadi lumayan prosesnya kawan ya. Prosesnya agak lumayan. Insya Allah lah ya. Yakin bisa dengan izin Allah ya. Baik, kemudian di sini dhahaba Muhammadun ilal madrasati qabla as-sa'ah. Muhammad pergi ke sekolah sebelum 1 jam. Maksudnya gimana ya kawan? Kalau bahasa kita gimana? Enaknya gimana? Muhammad pergi ke sekolah 1 jam yang lalu gitu ya. 1 jam yang lalu ya. Kalau diartikan secara letterlek ada yang kurang enak ya, tapi kita pakai bahasa bebas saja, 1 jam yang lalu gitu aja. 1 jam yang lalu begitu. Nah ini ya kawan, mana fi'il madhi di situ? Dhahaba. Nah itu ya kawan. Nah ingat ya kawan, saya sampaikan ke antum ya, yang namanya fi'il, ingat fi'il apa saja, mau madhi, mau mudhari, mau amar, pasti butuh yang namanya fa'il, subjek, pelaku. Fi'il nggak bisa berdiri sendiri. Mana fa'ilnya di situ? Muhammad yang pergi. Kalau yang tadi ya kawan, yang ataka di atas, mana fa'ilnya? Ghasyiyah atau hadisnya? Hadisnya ya kawan. Hadisnya itu yang fa'ilnya. Kalau ghasyiyah sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, ya. Kan dia jatuh setelah mudhaf.
Ya nanti begitu ya, pelan-pelan insya Allah. Ingat, kalau ada fiil, antum harus jeli. Pasti ada pelakunya. Nggak mungkin kata kerja berdiri sendiri, nggak mungkin. Contohnya gini aja, duduk. Timbul pertanyaan, siapa yang duduk? Saya, dia, atau kamu? Kan begitu mas ya. Berjalan, kan ini kata kerja. Pasti ada pelakunya pak ya. Siapa yang berjalan? Nah begitu, pasti itu. Entah itu mustatir atau apa namanya, domir mustatir yang tersembunyi atau yang nampak. Domir dohir atau mungkin isim dohir. Kayak di sini Muhammad. Baik ya kawan. Ini mudah insya Allah ya. Yang kita tasrif itu yang kemarin semalam habis badal isya itu, yaitu semuanya contoh fi'il madi itu banyak. Madi, mudhari, amr semua kita tasrif. Isim maf'ul, isim fa'il dan isim zaman seterusnya udah kita tasrif. Nanti bisa lihat contoh-contohnya di tasrif yang sudah kita lewati. Baik, kemudian yang kedua fi'il mudhari. Ialah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu berbicara atau sesudahnya. Jadi menunjukkan kejadian pada waktu berbicara. Berarti sedang atau akan ya. Sedang atau akan dilakukan. Contoh al-ana tughadiru ta'iratul matara. Sekarang pesawat itu akan terbang meninggalkan bandara. Take off lah ya berarti ya mas ya. Terbang nih mas. Lepas landas itu lah mas. Ya sekarang pesawat akan lepas landas dari bandara. Nah itu ya. Itu namanya berarti apa? Pesawat ini melakukan apa? Take off ya, terbang. Akan terbang dari bandara. Kemudian fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang sangat besar. Coba anda tanya ke antum nih. Al-ana udah kena pelajari belum? Belum ya? Sudah kayaknya ini. Sudah mas ya? Apa alan itu mas? Isim apa itu namanya? Kita sudah bahas kemarin kalau nggak salah di isim mabni. Ya udah kalau antum lupa nah ingatkan. Ya di antara isim yang mabni adalah apa? Ba'du dzaraf. Ini dzaraf ya Pak. Dzaraf itu yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Al-an kan waktu sekarang. Ya berbeda ya. Nah ini mabni dia nggak bisa berubah al-anu al-ani nggak bisa ya al-ana terus terus harokatnya fathah terus ya, ini dzaraf mas ya namanya dzaraf. Kemudian tughadiru ta'irah, pesawat itu akan lepas landas ya, meninggalkan bandara. Nah ini tughadiru kan fi'il mudhari. Mana fa'ilnya di situ mas Denny? Subjeknya mana mas? Udah kelihatan di situ? Apa? Siapa yang lepas? Pesawat berarti ta'irah. Itu fa'ilnya itu, subjeknya itu, fa'ilnya ta'irah. Kemudian mana objeknya mas? Yang ditinggalkan siapa? Bandara, berarti bandara sebagai apa? Objeknya. Nah itu. Nah mas ya, jadi SPO mas. Jadinya subjek, predikat, objek. Kalau bahasa Indonesia begitu, sama ya. Kemudian fayu'adzibullahul adzabal akbar. Nah ini nih, mungkin agak sedikit saya tanya lagi. Fayu'adzibullahul adzabal akbar. Sudah kalimat fayu'adzib fi'il mudhari dari adzaba yu'adzibu. Adzaba yu'adzibu ta'dziban. Kemarin udah ya tasrif? Udah belum ini? Fa'ala udah belum? Udah belum Mbak? Wazan fa'ala udah belum? Belum? Kemarin apa sih? Iya, apa itu?
baru ini ya. Iya, fa'ala kan? Berarti ini udah sama. Adzaba yu'adzibu kan? Nah, ini sama berarti. Sudah berarti yang adzaba yu'adzibu berarti fa'ala yufa'ilu wazannya. Betul enggak? Apa af'ala kemarin? Af'ala ya? Coba antum cek lagi, Mas. Pertama sih wazannya yang ditasydid kan? Fa'ala. Ya, berarti ini. Berarti adzaba yu'adzibu. Coba tasrif, Mas, bareng-bareng. Kan sudah berarti. Ayo, adzaba yu'adzibu. Fadal. Ta'dziban ta'dzibatan ta'dzaban ti'dzaban mu'adzibun mu'adzibun adzib la tu'adzib mu'adzabun. Nah, itu sudah, Mas. Jadi fayu'adzibu itu dari kata adzaba yu'adzibu, mengazab. Ya, Allah menyiksa. Maka Allah akan menyiksanya dengan adab yang sangat besar. Baik, pertanyaannya begini ya, Ikhwan. Jadi kan adzaba yu'adzibu, wazannya fa'ala yufa'ilu ya. Fi'il ya, mudhari'. Ingat, setiap fi'il butuh apa namanya tadi? Fa'il. Fa'ilnya mana, Mas? Berarti siapa yang mengadab di situ? Allah. Berarti Allah itu sebagai fa'il. Dan ingat ya, Ikhwan, fa'il itu dhammah ya, i'rabnya, harokatnya. Fayu'adzibullahu, dhammah. Sama kayak di ta'iratu, Muhammadun, hadisu, itu fa'il semua itu. Semua fa'il harokatnya rofa atau dhammah. Ingat ya, ini awal pijakan kita belajar nahwu nanti, i'rab. Saya kasih sedikit, kalau fa'il itu pasti rofa. Nanti akan ketemu lagi apa aja yang rofa, nggak fa'il saja. Nanti ada mubtada, khobar, yang lainnya banyak kawan-kawannya. Iya. Berarti ketemu ya fi'il, fa'il. Nah, kemarin kan kita belajar bahwa untuk sulasi mazid tambahan satu huruf, tujuannya untuk menjadikan fi'il ini muta'addi. Butuh apa? Objek. Berarti kan fa'ilnya sudah ketemu ya, Allah mengadab. Berarti mana ini objeknya? Maf'ul bihnya. Mana ya, kawan? Domir hu itu domir apa itu? Ya, jawab dulu, domir hu dulu. Dari apa, Mas? Domir yang bersambung dengan fi'il. Domir apa tadi namanya? Rafa. Ada yang lain? Ayo, kan cuma 3. Kalau nggak rofa, nasab, jer. Apalagi? Mikir apa lagi ya? Mikir apa lagi, kawan? Kalau nggak nasab, rofa, jer. Domir itu kan gitu. Berarti domir apa ini? Apa berarti? Rofa juga. Nasab ya, kawan. Antum melihat itu, sebelumnya kan nggak disukun. Iya. Dhammah atau fathah pokoknya ya. Itu berarti setelah fi'il itu dipastikan dia sebagai objek. Kalau sebelum domir ya itu enggak sukun ya, kayak kemarin apa ya, contohnya fa'alna, fa'alta. Kalau seperti itu jelas itu domir rafa itu. Ya, domir rafa. Nah, ini domir apa? Nasab. Sebagai apa? Objeknya. Jadi Allah akan mengadab dia. Hu itu loh, hu dia, si dia itu loh. Dia itu sebagai objeknya, kan. Maka dikatakan dhamir nasab muttasil. Objeknya. Allah akan mengazab dia, ya. Adzabal akbar, dengan adab yang besar. Nah, ini. Berarti ini adalah apa namanya? Objek yang kedua. Berarti 2 objek ya, kan. Butuh 2 objek. Pertama objeknya dhamir hu, yang kedua objeknya mana? Adzabal akbar. Kalau akbar apa? Sebagai sifat ikhwannya. Isim apa itu? Dulu udah kita bahas. Isim tafdil. Itu wazan af'alu, akbar. Ya, berarti artinya yang besar.
Baik, kemudian yang ketiga adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr yaitu fi'il yang menuntut pelaksanaan perintah setelah waktu pembicaraan. Artinya kejadian itu atau pekerjaan akan dilakukan setelah diperintahkan, ya. Contohnya ihtarim walidaika. Ihtarim, hormatilah kedua orang tuamu. Perhatikan di situ ya kawan. Kalau fi'il mudhari, fi'il amr, berarti subjeknya itu sudah terkandung di situ di dalamnya. Kan itu perintah ke orang yang diajak bicara. Berarti subjeknya adalah dhamir anta kepada orang yang diajak bicara tadi. Ihtarim, hormatilah. Kalau ditanya ihtarim, mana subjeknya? Fa'ilnya mana? Kita jawab dhamir mustatir. Takdirnya apa? Anta, kamu yang diperintahkan itu. Berarti setelahnya apa? Pastikan objek. Setelahnya pasti maf'ul bihnya atau objeknya. Setelah fi'il amr pasti setelahnya adalah objek ya kawan. Karena subjeknya sudah terkandung dalam dhamir anta tadi, perintah tadi ya. Nah, paham ya? Ihtarim walidaika, hormatilah kedua orang tuamu. Nah, sekarang yang saya tanyakan dhamir ka itu dhamir apa itu? Ayo, biar cepat ini udah azan nih, ayo. Dhamir ka dhamir apa ya kawan? Itu bersambung kepada isim, berarti dhamir cer ya kawan. Kalau dhamir bersama dengan isim, ya sudah cer, dhamir cer. Yang kemungkinan yang rafa sama nasab itu bersama dengan fi'il ya. Dia dhamir cer itu sebagai mudhaf ilaih ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkanlah sesungguhnya engkau orang yang mengingatkan. Fadzakir, ingatkanlah. Ini perintah ya. Nabi Muhammad diperintahkan fadzakir, ingatkanlah. Berilah dia peringatan. Peringatkanlah dia sesungguhnya engkau adalah yang memberi peringatan. Ini mudah insyaallah ya. Sudah ya, Wan? Gimana? Gimana, ada kesulitan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada mas. Ini baru awal kali mas ya. Karena nggak di murojaah aja kayaknya deh. Domir sudah ngeblank ya. Ini tak kasih soal-soal domir lagi ya. Kurang latihan kayaknya. Kelihatannya yang banyak. Maunya berapa mas? Ntar perbanyak nih domir. Baik, mungkin demikian ya kawan ya. Ini sebenarnya ada latihan ini kawan ya. Ada latihan ini. Cuman nggak ada waktunya yang cukup, kurang cukup ya. Waktunya selesai habis. Mungkin cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.